Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini Fakta Sejarah akan membawakan kisah terbaru yang dituliskan oleh Dewi Jambi. Kisah ini berjudul Nyai Dewi Serindit. Nyai Dewi Serindit, seorang wanita kaya raya yang hidupnya penuh dengan penderitaan, terkekang dan dihianati suami berkali-kali. Nyai ingin hidup bahagia, tapi kehidupan tak berpihak padanya. Dihianati dan disiksa sampai hampir tewas. Dan apakah Nyai bisa mendapatkan keadilan? Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Terdengar suara langkah kaki seorang lelaki keras menghentak lantai marmer di kediaman seorang nyai. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan seorang tuan tanah yang tak lain adalah suami dari Nyai Dewi. Tatapan lelaki yang bernama Handoyo tajam ke arah Nyai yang sedang asyik bermain bersama burung-burung sarindit kesayangannya. "Dewi!" bentak Handoyo begitu melihat Dewi menatap ke arahnya. "Ada apa suamiku? Kenapa datang dalam keadaan marah-marah?" Nyai Dewi menatap suaminya sendu. "Apa yang kamu lakukan dengan Hartini? Ia mengadu kalau kau mengancamnya sore kemarin," ucap Handoyo dengan tangan bertumpu di pinggang. Nyai Dewi mendekat dengan tatapan mata sendu dan segudang kesabaran. Ia sudah tahu watak suaminya yang gemar menggonta-ganti wanita. Tapi tidak, kali ini kesabarannya telah habis. Ia akan berontak sekuat tenaga yang ia punya saat ini. Wanita sundal itu mengadu macam-macam padamu suamiku. Lantas kau percaya?" Jawab Nyai dengan nada datar. "Dia bukan wanita sundal. Dia calon istriku." Handoyo menatap marah. Bibirnya bergetar menahan emosi. "Apa? Aku tak sudi berbagi lelaki. Cukup selama ini kau bergonta-ganti wanita. Tapi jika sudah punya istri lagi, aku tak akan tinggal diam." Nyai Dewi mengerang marah. Suasana menjadi panas. Semua pembantu Nyai yang jumlahnya 5 orang itu berangsur menjauh. Tak mau jadi sasaran keganasan tuan tanah Handoyo yang terkenal temperamental. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita yang berkisar umur 35 tahunan itu. Badannya yang ramping seketika limbung dan jatuh ke tanah. Ia memegang pipinya yang berubah merah. Matanya berair menahan sakit. "Itu baru peringatan untukmu, Dewi, jika kau masih menentang nyawa taruhannya," ucap Handoyo. Ia berbalik dan berlalu pergi meninggalkan istrinya yang masih terduduk di lantai dengan menahan sakit akibat pukulan yang dilayangkannya. Lelaki tak bermoral itu tanpa kasihan berlalu pergi entah kemana. Nyai Dewi Serindit adalah wanita desa yang terkenal kaya lagi baik hati. Nama sebenarnya adalah Dewi Kumalasari. Disematkan nama Serindit karena Nyai Dewi sangat menyukai burung serindit. Burung kecil cantik berwarna hijau terang dengan warna kuning di leher dan merah di ekornya. Kicau burung yang merdu menjadi pengobat lara hati Nyai Dewi yang belum juga mempunyai keturunan di usia pernikahannya yang menginjak 15 tahun. Nyai Dewi dikenal sangat pemurah. Berbeda dengan suaminya Handoyo yang terkenal bengis dan temperamental. Nyai Dewi terpaksa menikah dengannya karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Ia ingin menolak tetapi takut membuat orang tuanya kecewa. Wajah Nyai Dewi memang tidak begitu cantik. Kulitnya sawo matang dan bibir yang tipis. Matanya bulat sempurna dengan bulu mata yang lentik. Tubuhnya ramping karena sering menahan sakit hati.
Suaminya Handoyo memang terkenal tampan dan kaya. Ia pun tak pernah mencintai Nyai Dewi. Menikahi Nyai hanya ingin menambah kekayaannya saja. Itu sebabnya ia gemar bermain cinta dengan banyak wanita. Hidup Nyai Dewi Serindit jauh dari kata bahagia. Ia bagaikan burung dalam sangkar emas, hidup bergelimang harta, tapi menderita dan terkekang. Ia ingin bebas, tapi ancaman demi ancaman selalu diterimanya. Ia ingin bahagia, ingin pergi, tapi kekuatan Handoyo selalu membelenggu hidupnya. Bagaimana mas? Apa Nyai Dewi mengizinkan kamu menikahiku? Ucap Hartini begitu melihat tuan tanah Handoyo di ambang pintu gubuknya. Wanita muda yang berkisar 20 tahunan itu menatap penuh harap. Hartini seorang gadis desa miskin yang berparas sangat cantik. Tubuhnya ramping dan berisi di bagian depan dan belakang. Kulitnya putih bersih, matanya bulat dan bulu matanya lentik. Bibirnya tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawahnya. Rambutnya hitam tergerai. Siapapun pasti terpesona dengan kecantikannya. Para pemuda banyak mendekatinya, tapi ditolak mentah-mentah. Ia hanya menyukai lelaki kaya dan tampan. Itulah sebabnya ia mendekati tuan tanah Handoyo dengan segala cara. Handoyo memang lelaki idamannya. Ia tak keberatan menjadi istri kedua daripada menjadi simpanan. Ia hanya mau menjadi istri yang sah. Dengan begitu, warisan pasti ia dapatkan. Handoyo sudah terlanjur jatuh hati. Pertemuan dengan sang gadis di tengah sawah 2 bulan yang lalu membuat Handoyo mabuk kepalang. Selain cantik, Hartini pandai memanjakan tuan tanah, hingga Handoyo begitu terpikat. Tidak, Dewi tak mengizinkanku menikah lagi. Handoyo merengut dan duduk di dipan dengan menghentak tubuhnya. Geram. Tak apa, untuk saat ini dia bisa menolak. Tapi aku yakin besok ia akan setuju, jawab Hartini dengan sunggingan senyum di bibirnya. Maksudmu? Handoyo menatap tajam ke arah Hartini. Begini. Hartini mendekatkan bibirnya ke telinga Handoyo. Sebuah rencana disiapkan Hartini untuk membuat Nyai Dewi mengizinkan suaminya menikah lagi. Sebuah rencana yang pasti membuat Nyai Dewi berada dalam penderitaan yang lebih dalam. Lalu Handoyo mengulas senyum di wajahnya. Ia tak menyangka gadis desa yang miskin dan bodoh seperti Hartini bisa mempunyai ide cemerlang. Ia segera pamit dan bergegas pergi menuju rumahnya. Hatinya berbunga-bunga ingin segera mempersunting gadis impiannya. Di sepanjang perjalanan, Handoyo tak henti berdecak kagum. Ide brilian Hartini membuat Handoyo percaya diri dan semangat. Ia sangat yakin Nyai Dewi akan menyetujui pernikahannya. Dengan langkah tergesa, ia melangkah menuju kamar Nyai Dewi yang tertutup. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan tuan tanah yang terkenal bengis itu. Mereka menatap takut ketika tuan tanah melewati mereka dengan wajah garangnya. Brak! Pintu didobrak paksa. Nyai Dewi terkejut. Ia yang sedang menjahit terpekik ketika jarum menusuk jari tangannya. Apa-apaan mas? Masuklah dengan sopan. Kenapa harus mendobrak pintu segala? Nyai menatap marah sembari mengisap tangannya yang berdarah. Dewi, besok aku akan menikahi Hartini. Suka atau tak suka, kau harus mengizinkannya. Dengan gaya sombongnya, Handoyo menuju ke arah Nyai Dewi yang menatap nanar dengan ucapan suaminya. Tidak, aku tidak akan sudi berbagi suami. Apalagi dengan wanita jalang itu, teriak Nyai Dewi. Air mata mulai merembes di pipinya yang merah. Kalau begitu, kau harus rela 5 pelayanmu kusiksa hingga menjadi mayat bergelimpangan di dalam rumah ini. Para algojoku sudah siap di luar. Handoyo tersenyum sinis ke arah Nyai. Wajah tampaknya berubah menyeramkan. Maksudmu, jangan berani-beraninya kau sentuh para pelayan yang sudah kuanggap keluarga ini. Merekalah temanku.
jawab Nyai dengan terisak. Kalau begitu izinkan aku menikahi Hartini atau kau tahu apa yang bisa kulakukan dengan para algojoku? Handoyo tertawa setelah mengancam Nyai yang menatapnya marah. Nyai kemudian tertunduk. Tangannya mengepal marah. Ia menghela nafasnya dalam, sesak. Terasa terhimpit beda-beda di dadanya. Tangisnya pecah. Baiklah, kau boleh menikahi wanita itu, tapi jangan sentuh pelayanku, jawab Nyai dengan bibir gemetar. Nah, dari kemarin-kemarin seharusnya kau mengizinkan, jadi aku tak perlu mengancammu, ucap Handoyo, dan ia pun berlalu. Nyai Dewi masih tertunduk terpaku. Air matanya deras jatuh. Ia tak menyangka hidupnya semakin menderita. Singkat cerita, hari ini adalah hari pernikahan tuan tanah Handoyo dan Hartini. Semua warga dan tetangga berkumpul penuh cita. Begitupun dengan pengantin yang selalu menebar senyum bahagia, kecuali Nyai. Wanita itu sedari pagi mengurung diri di kamar meratapi nasib. Ia menangis tak henti hingga matanya sembab. Dari jauh ia melihat suaminya bahagia duduk bersanding dengan wanita lain, berbeda dengan dirinya dulu. Ia tak pernah melihat kebahagiaan dan senyum di wajah suaminya sedari dulu. Pesta berlangsung sangat meriah. Semua bersorak-sorai hingga malam menjelang. Sana, pindah dari kamar ini, bentak Handoyo pagi itu. Di saat Nyai masih terlelap di atas peraduan, tangannya ditarik paksa. Nyai pun terhuyung jatuh ke lantai. Apalagi nih mas, bukankah kamarmu dan istri barumu sudah ada? Nyai balas membentak. Ya tapi tak seluas kamar ini. Pemandangan di sini juga lebih indah. Tangan Handoyo berdecak di pinggang. Iya mbak, di sini lebih indah, timpal Hartini, nyonya baru di rumah Nyai. Nyai menatap benci ke arah Hartini. Hartini seperti sengaja menampakkan kebahagiaannya di hadapan Nyai. Tangannya tak henti menggandeng tangan Handoyo seolah enggan menjauh darinya. Nyai memalingkan wajahnya. Ia jijik melihat tingkah Hartini yang seolah ingin membuatnya sakit hati. Tanpa banyak kata, Nyai melangkah pergi meninggalkan Handoyo dan Hartini yang terkikik penuh kemenangan. Tangannya mengepal marah. Air matanya sempat tumpah, tapi segera ia seka. Ia tak mau terlihat lemah. Di sisi lain, di keremangan malam seorang gadis muda mengendap masuk ke dalam hutan. Ia datang menemui Mbah Wongso, dukun santet yang terkenal sakti mandraguna. Dengan ditemani dua algojo yang berbadan tinggi besar, wanita itu masuk ke dalam gubuk reot Mbah Wongso. Ada apa, Nduk? Kamu mampir ke gubuk Mbah, ucapnya begitu melihat wanita itu datang. Mantra Mbah memang hebat. Sekarang tuan tanah Handoyo sudah resmi mempersuntingku. Wanita yang tak lain adalah Hartini itu memuji Mbah Wongso. Mbah Wongso manggut-manggut dengan mengulas senyum. Lantas, apa keperluanmu datang lagi menemui Mbah, Nduk? Bukankah keinginanmu untuk menikah dengan Handoyo telah tercapai? Mbah menatap heran. Aku ingin menyingkirkan Dewi Serindet, Mbah. Aku tak ingin berbagi suami dan harta dengannya. Hartini menatap Mbah dengan tatapan tajam. Tamak sekali dirimu, Nduk. Tentu bisa aku lakukan dengan mudah, tapi ada syaratnya. Mbah Wongso menatap Hartini dengan wajah yang mengerikan. Syaratnya apa, Mbah? Ucapkan saja, aku tak akan gentar. Hartini mengucap dengan penuh keyakinan. Syaratnya, kau harus tidur denganku, Hartini. Suara tawa Mbah Wongso menggelegar, membuat nyali Hartini berubah ciut. Ia jijik membayangkan tidur dengan aki-aki tua keriput bau tanah seperti Mbah Wongso. Membayangkan saja ia sudah begitu ngeri. Hartini terdiam sesaat. Ia pun akhirnya mengangguk dan merelakan tubuhnya dijamah oleh lelaki tua busuk itu. Tak mengapa,
asal harta Handoyo jadi miliknya seutuhnya. Baiklah Mbah, saya setuju. Asal wanita itu lenyap dari kehidupanku. Hartini mengangguk pasti, disertai tawa Mbah Wongso yang membahana. Air liur lelaki tua renta itu menetes membayangkan bisa menikmati tubuh molek wanita cantik di hadapannya. Hartini digiring memasuki kamar gelap yang berbau tengik bercampur melati. Ia menutup hidung karena tak tahan oleh aroma yang aneh baginya. Hartini menatap ngeri kamar Mbah Wongso yang jauh dari kata bersih. Boneka santet bertebaran di lantai tanahnya. Darah hitam pekat berjajar rapi di dalam mangkok berwarna merah di meja. Tengkorak kepala bergantung di sudut ruangan. Hartini menutup matanya takut. Jangan takut, Nduk. Nikmati saja pergumulan kita malam ini. Kita bukan hanya berdua. Nanti ada pengikut Mbah yang akan turut serta. Dia akan menjadi penjagamu. Dan Handoyo akan bertekuk lutut di hadapanmu. Mbah Wongso tersenyum simpul penuh arti. Iya Mbah. Hartini menjawab seraya naik ke atas dipan yang berdebu. Ia melepaskan semua kain yang menutupi tubuhnya. Mbah Wongso menatap tubuh molek Hartini dengan mata yang berbinar. Ia tak membuang kesempatan emas di hadapannya. Ia pun mulai menjamah dan menikmati tubuh wanita cantik tanpa balutan di hadapannya. Awalnya Hartini merasa jijik, tapi lama-lama ia mulai pasrah. Ia tak menyangka lelaki setua Mbah Wongso punya tenaga bak kuda. Mungkin karena Mbah Wongso tak sendiri. Ia didampingi makhluk tak kasat mata peliharaannya. Dan pergumulan itu berakhir sebelum subuh. Hartini bersiap-siap pulang ke rumah. Takut Handoyo dan Nyai Dewi curiga. Mbah Wongso menatapnya puas. Kini Hartini yang merasa sangat kelelahan. Namun ia merasa sangat puas karena semua syarat telah ia tunaikan. Sesampai di kediaman Nyai, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Hartini bergegas memasuki rumah lewat pintu belakang. Sial bagi Hartini. Begitu menyentuh pintu ia langsung terpental. Apa-apaan ini? Hartini tergolek lemah di tanah. Kepalanya pusing, namun ia berusaha bangkit. Dari dalam rumah terdengar suara burung serindit riuh berisik. Hartini heran mengapa ia tak bisa masuk ke dalam rumah. Dan bertepatan dengan kedatangannya, burung menjadi sangat berisik seperti ada yang mengusik. Hartini merasakan tubuhnya meriang dan menggelinjang hebat. Ia merasa ada hawa dingin yang melesat keluar dari kepalanya. Asap hitam membumbung dan terbang menjauhinya. Hartini berpaling dan bangun karena ketakutan. Ia berlari secepat kilat menuju pintu dan ia berhasil membuka pintu tanpa ada perlawanan. Ia pun heran karena begitu masuk ke dalam, burung-burung serindit peliharaan Nyai Dewi berhenti berkicau dan tenang seperti biasa. Dengan perlahan Hartini memasuki kamarnya yang tertutup rapat. Handoyo masih mendengkur hebat. Hartini pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang berbalut sutra. Nyaman, dan ia pun tertidur karena kelelahan. Sementara itu, Handoyo pergi bekerja tanpa pamit kepada Hartini. Dilihatnya wanita yang sangat ia cintai itu sangat lelah dan tertidur pulas. Ia pun bergegas keluar kamar. Di luar tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Nyai Dewi, istri tuanya. Ia menatap Nyai dengan tatapan jijik. Entahlah, semenjak menikah dengan Hartini, ia jadi sangat membenci Nyai Dewi. Hasutan demi hasutan yang dilontarkan Hartini membuatnya muak. Menatap wajahnya saja Handoyo merasa jengah. Mas, sejak kemarin kau bersikap dingin padaku. Apa kurang selama ini kau menyakitiku? Nyai Dewi menghentikan langkah suaminya. Ia menatap Handoyo tajam. Entahlah, aku sudah tak ingin dekat denganmu. Rasanya aku jijik bila berada di sampingmu. Lelaki tampan itu melengos dan melenggang pergi tanpa mau menatap mata Nyai. Nyai tak ingin jatuh lebih dalam. Ia memilih diam dan menyeka air matanya. Ia mulai pasrah dengan kehidupannya. Mungkin memang sudah nasib, ia akan terus menderita.
Semenjak siang hingga malam hari, Hartini berdiam diri dalam kamar sambil sekali memata-matai Nyai Dewi. Ia heran mengapa tak terjadi apa-apa dengan Nyai. Ia tampak sehat dan baik-baik saja. Dengan tangan yang mengepal geram, ia memukul meja di kamarnya. Brak! Dasar lelaki tua sialan, berani-beraninya kau menipuku, makinya dengan bibir gemetar. Sementara itu di kediaman Mbah Wongso, terdengar hiruk pikuk dan bunyi ledakan-ledakan kecil. Mbah Wongso komat kamit merapal mantra setannya. Tubuh tua keriput itu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar darah hitam segar. Dengan tertatih ia kembali bangun dan bersandar di dinding bambunya yang sudah mulai lapuk termakan usia. Sialan, ilmu hitamku tak mampu menembus rumah Nyai Dewi. Burung-burung serindit itu menjadi pagar gaib tanpa diketahui, maki Mbah Wongso. Matanya membulat sempurna menyiratkan kemarahan tiada tara. Nyai Dewi sedang asik bermain bersama-sama burung kesayangannya. Tawa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Ia mulai bisa menerima kenyataan pahit dan berusaha ingin berdamai dengan keadaan. Walau pahit, ia mulai membuka hati untuk berbagi suami dengan Hartini. Namun, tawa itu seketika terhenti begitu melihat suaminya pulang membawa sebuah kotak merah kecil yang ditaksir berisi perhiasan. Di depan matanya ia melihat Handoyo dengan mesra mengecup pipi Hartini yang menyambut kedatangannya dan memberinya kotak merah yang sedari tadi datang sudah ia genggam. Mata Hartini mengerling menatap ke arah Nyai seolah mengejek. Nyai memalingkan wajahnya segera. Ia muak melihat tingkah Hartini yang selalu memamerkan kemesraan mereka, seolah tak punya hati. Di hadapan Nyai Dewi, mereka sengaja saling berpagutan mesra, seolah tak punya malu dilihat pelayan dan juga Nyai. Hati istri mana yang tidak teriris, matanya mulai berembun. Tanpa melihat Handoyo yang sedang mabuk kepayang, Nyai Dewi berlari masuk ke dalam kamarnya yang kini berada di belakang, dekat dengan burung-burung kesayangannya. Bruk. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang berlapis sutra. Kamar yang indah penuh pernak-pernik cantik menjadi sangat membosankan bak penjara baginya. Ia benar-benar jengah. Hatinya terlampau sakit. Selama 15 tahun bertahan tanpa cinta dan kasih sayang, padahal ia sudah menerima dan mulai jatuh cinta dengan Handoyo. Handoyo tak pernah memperlakukannya sebaik ia memperlakukan Hartini. Tak pernah mengecup pipinya apalagi bibirnya. Ia pun sangat jarang memberi nafkah lahir dan batin. Hanya jikalau angin segar datang, ia akan memberi. Nyai Dewi terisak. Ia membekap wajahnya dengan bantal. Sakit, teramat sakit. Entah apa lagi yang akan ia lalui. Ia ingin pergi, tapi kembali jika orang tuanya tahu, mereka pasti ikut sedih dan Nyai tak ingin itu terjadi. Ia terus menangis hingga akhirnya ia terlelap karena lelah seharian menitikkan air mata kesedihan. Di sisi lain, pintu reot rumah Mbah Wongso didobrak paksa dua algojo penjaga Hartini. Dengan mencak-mencak Hartini menghadapi Mbah Wongso yang sedang mengadakan ritual dengan khusyuk. "Bah, kau ingin menipuku ya? Wanita sialan itu masih segar bugar sampai sekarang," hardiknya. "Pelankan suaramu, Nduk. Mbah mau membicarakan sesuatu," ucap Mbah sembari membakar garu. Asap mulai muncul dan memenuhi ruangan. Hartini mulai terbatuk. "Sini, duduk sini," perintah Mbah. Dengan wajah cemberut Hartini menuruti perintah Mbah dan duduk di sampingnya. "Nyai Dewi punya penjaga. Apa kamu tahu?" ucap Mbah Wongso lirih. "Penjaga? Maksud Mbah?" Hartini mengernyitkan dahi, heran. "Kau harus tahu, ilmu hitamku tak akan bisa menyentuh rumahnya. Jika burung-burung serindit itu masih ada di sana, merekalah penjaga Nyai," jawab Mbah Wongso. "Jangan mengada-ada kau, Mbah, itu hanya burung," seloteh Hartini mengejek. "Burung-burung itu adalah jelmaan panglima perang dan bala tentaranya.
Mereka itu gaib, Nduk. Dan itu adalah warisan dari nenek moyang Nyai. Mata Mbah Wongso menatap tajam ke arah Hartini. Oh, pantas jika begitu. Kejadian aneh pagi kemarin itu ulah burung-burung sialan itu. Hartini berdecak geram. Matanya merah menahan marah. Lantas apa yang harus kita lakukan, Mbah? Begini. Mbah Wongso mendekatkan bibirnya yang tebal dan hitam ke telinga Hartini. Hartini manggut-manggut dan mengulas senyum lebar di wajahnya. Matanya seketika berbinar. Pagi itu, matahari enggan timbul karena ditutupi mendung. Kabut dan embun masih menutupi daun. Kicau burung serindit terdengar sangat merdu saling bersaut. Suasana di kediaman Nyai tampak lengang. Pelayan belum ada yang bangun, sepi, seperti tiada penghuni. Dengan mengendap, Hartini keluar dari dalam kamarnya, membawa bungkusan hitam kecil di tangannya. Ia melangkah mendekati sangkar-sangkar burung serindit. Matanya mengedar ke segala arah, takut ada yang memergokinya. Setelah dirasa aman, ia pun mulai menaburkan serbuk di bungkusan yang ia bawa di makanan dan minuman burung. Ia tersenyum lebar melihat perbuatannya. Sebelum ia melangkah pergi, ia sempat berkata, "Mampus kalian, takkan ada lagi yang bisa menghalangi niat jahatku." Hartini kembali masuk ke kamarnya. Hatinya lega. Ia tinggal menunggu waktu di mana Nyai akan meraung karena sedih. Senyum jahat tersungging di bibir tipisnya. Dan setelah itu, "Tidak, serindit-serinditku!" Pekik Nyai diiringi tangisnya yang pecah melihat burung-burung kesayangannya mati terkapar. Belasan burung meregang nyawa tak tersisa. Nyai Dewi menatap nanar. Ia terjatuh dan bersimpuh di lantai. Para pelayan menatap iba sang majikan. Handoyo yang mendengar beringsut bangun diiringi Hartini yang mengikuti dari belakang. Mereka bergegas menemui Nyai yang meraung karena sedih. "Apa-apaan kau, Dewi? Pagi-pagi buta kau bangunkan aku dengan suara jelekmu." Hardik Handoyo marah. "Kau lihat, Mas, semua burung kesayanganku mati tak tersisa. Ini semua pasti ulah istri mudamu," pekik Nyai histeris. "Enak sekali kau menuduhku, aku tak tahu apa-apa," serga Hartini berbohong. Benar, tak mungkin istri cantikku ini melakukan itu. Kamu jangan fitnah. Lagian itu cuma burung," bela Handoyo sembari merangkul istri mudanya. "Udahlah Mas, ayo kita kembali ke kamar. Ngapain ngurusin burung mati?" ajak Hartini disertai anggukan dari Handoyo. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Nyai yang masih tergugu menangis meratapi hewan-hewan kesayangannya. Di sisi lain, malam itu angin berhembus sangat dingin. Di luar rumah, angin kencang menggoyang pepohonan kesana kesini. Langit malam mendung menunggu hujan turun. Tiada bulan dan tiada bintang yang menerangi. Nyai Dewi masih tergugu di dalam kamar. Hatinya sangat hancur mengingat kematian burung-burung kesayangannya. Petak! Sesuatu seperti jatuh di atas atap rumahnya. Nyai sampai terkejut. Tapi kemudian ia tak peduli. Ia hanya memikirkan nasibnya tanpa burung kesayangannya. Tiba-tiba udara di dalam kamar menjadi dingin dan anyep. Hawanya sungguh tidak mengenakan. Bulu kuduk Nyai seketika merinding. Nyai menjadi ketakutan. Ia memilih menutup wajah dan tubuhnya dengan selimut tebal. Tak lama ia pun terlelap. Di tempat lain, Handoyo mengerling manja ke Hartini. Dia berkata, "Sayang, hari ini Mas izin mau ke kamar Nyai ya. Kasihan juga sudah lama tidak dijamah." Wajah Hartini yang manis berubah kecut. Dalam hatinya terbakar cemburu. "Ya, pergilah ke istri tuamu yang peot itu. Awas saja kalau baru sebentar sudah masuk kembali ke kamarku," ancam Hartini. "Sehari saja sayang, Mas janji besok kembali ke pelukanmu," rayu Handoyo dengan melingkarkan tangannya di pinggang Hartini. Satu kecupan mendarat di lehernya, membuat Hartini tersenyum kembali.
Handoyo melangkah pergi meninggalkan Hartini di kamarnya. Ia sebenarnya kasihan melihat Nyai yang sedari kemarin mengurung diri di kamar karena duka yang mendalam. Walaupun Handoyo tak pernah mencintainya, tapi dia tetap manusia biasa yang punya rasa iba. Ia berharap kehadirannya bisa sedikit mengobati luka hati Nyai. Handoyo membuka pintu kamar Nyai. Indra penciumannya menangkap aroma busuk yang sangat menyengat. Ia segera menutup hidungnya dengan tangan. Dilihatnya Nyai sedang duduk membelakanginya dengan suara terisak. Semakin ia melangkah mendekati Nyai, bau busuk itu semakin menguar. Serasa ingin muntah, tapi segera ditahan. Handoyo menepuk pelan bahu Nyai. Nyai sempat tersentak dan memalingkan wajahnya. Mata Handoyo membulat melihat wajah istrinya. Astaga, apa yang terjadi denganmu, Dewi? Pekiknya. Ia beringsut mundur menjauh. Aku tak tahu, Mas. Begitu bangun wajah dan tubuhku berubah jadi seperti ini, raung Nyai Dewi. Aku tak sudi menyentuh wanita menjijikan seperti dirimu, Dewi. Rasanya ingin muntah melihat borokmu yang bau busuk itu, hardik Handoyo. Ia membalikan badan dan berlari kencang meninggalkan Nyai yang terduduk terpaku. Nyai hanya bisa pasrah dan menangis terseduh. Nyai Dewi tak mengerti kenapa tubuh dan wajahnya bisa berubah menjadi sangat mengerikan seperti ini. Tumbuh borok dan luka bernanah di sekujur wajah dan tubuh. Gatal tak terkira. Ia ingin menggaruk, tapi takut bertambah parah. Ia hanya bisa pasrah dan mengurung diri di dalam kamar. Para pelayan dengan setia menemani Nyai Dewi. Mereka bergantian merawat luka dan mencari obat penawar untuk Nyai. Anehnya bukan sembuh. Luka itu malah bertambah banyak dan malah ada sebagian yang mengeluarkan belatung. Tubuh Nyai Dewi bertambah kurus. Semenjak ia sakit, Handoyo dan istri mudanya tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Mereka seolah enggan dekat dengan Nyai Dewi yang memang menjijikkan. Kondisi Nyai Dewi semakin memprihatinkan. Kini tinggal tulang berbalut kulit. Untuk bergerak pun ia sangat susah. Ibu dan ayahnya histeris melihat keadaan Dewi. Mereka berniat membawa anaknya pulang ke rumahnya, tapi Dewi menolak dan tetap ingin tinggal. Di perjalanan pulang, rombongan ayah dan ibu Nyai Dewi dihadang perampok. Mereka dengan sadis membantai keluarga Nyai dan anak buahnya hingga tak bersisa. Mayat mereka dibuang ke dalam hutan. Kini Nyai Dewi tinggal sendiri tanpa teman dan tanpa keluarga. Mampukah Nyai Dewi bertahan? Mayat kedua orang tua Nyai ditemukan setelah seminggu pencarian. Mereka sudah membusuk dan sulit dikenali. Nyai hanya bisa menangis histeris. Untuk duduk sendiri pun Nyai sudah tak mampu. Apalagi ditambah boroknya yang kian membusuk menjalari tubuh. Handoyo dan Hartini tak pernah sudi melihat, apalagi mendekat ke kamar Nyai. Bau busuk tubuh Nyai seketika menguat ketika pintu kamarnya terbuka, membuat yang lewat mual dan ingin muntah. Para pelayan pun hanya datang memberi makanan. Mereka tidak bisa berlama-lama di dalam kamar. Mereka tidak tahan, kepala mereka pusing jika masuk ke sana. Nyai sangat maklum dengan kondisinya. Ia tak pernah sakit hati, hanya tangis yang menemani. Ia kian pasrah, hanya tinggal menunggu datangnya kematian tiba. Sementara itu, Hartini berkata kepada suaminya, "Mas, buang saja Nyai Dewi itu. Perutku mual jika dia lama-lama berada di sini. Lagian, dia sudah gak ada gunanya," hasut Hartini malam itu saat Handoyo sedang asik santai membaca buku. Mata Handoyo menerawang. Ia manggut-manggut tanda setuju. "Iya, kamu benar sayang. Wanita itu menyusahkan saja." Handoyo berdecak geram. "Besok malam, buang ia ke hutan. Seret saja. Dia kan sudah tidak bisa apa-apa. Beri Algojo uang lebih. Anggap sebagai bonus karena bisa menyingkirkan wanita busuk itu." Kembali Hartini menghasut Handoyo. Mata Handoyo berbinar. Ia menatap Hartini lekat. Segera ia memanggil para pengawal kesayangannya. Mereka mendengarkan titah sang tuan tanah dengan seksama.
Bonus besar yang dijanjikan membuat mereka gelap mata. Dan langsung saja mereka eksekusi. Brak! Pintu kamar Nyai Dewi didobrak paksa. Nyai yang lemah hanya menatap nanar ke arah para algojo yang bertubuh kekar. Mereka memakai topeng untuk menghilangkan identitas. Nyai sempat berteriak lemah. Tatkala tangan-tangan kekar itu menarik tubuhnya kasar. Ia sempat berontak walaupun tenaganya kalah besar. Ia akhirnya pasrah. Sebagai pelayan, Nyai berusaha menolong, tapi dengan mudah. Para algojo membanting dan melempar mereka hingga mulut mereka mengeluarkan darah. Sedangkan yang lain hanya diam mematung karena ketakutan. Mereka tak berani melawan, walau hati mereka teriris melihat Nyai yang diseret paksa tanpa bisa berontak. Nyai melihat jalan gelap dengan lemah. Air mata mengalir deras meratapi nasibnya yang tragis. Dendam merasuki hatinya. Hidupnya yang tak pernah bahagia menjadikannya jiwa yang terluka dalam. Ia berjanji ketika ia bisa bangkit, ia akan membalas semua sakit hati yang mereka beri. Derap langkah kereta kuda menggema di jalan sepi menuju hutan. Para algojo tertawa senang memikirkan bonus yang akan mereka terima karena pekerjaan bagus mereka. Kereta kuda semakin dalam memasuki hutan. Setelah dirasa cukup, mereka memberhentikan laju kereta. Satu persatu algojo membuka penutup muka. Mereka tertawa terbahak menatap Nyai yang menatap mereka penuh benci. Nyai tak menyangka mereka adalah pengawal Handoyo yang sehari-hari makan dan bekerja di rumahnya. Tangan Nyai mengepal lemah. Dan tubuh Nyai pun dilempar begitu saja di atas tanah yang ditumbuhi ilalang. Gelap hutan, tiada penerangan. Hanya ada sinar bulan yang masuk melalui celah daun-daun dari pohon yang menjulang tinggi. Nyai mengerang kesakitan. Untuk berucap saja Nyai sudah tak mampu. Ia merasa nyawanya sudah di ujung raga. Para algojo segera pergi dengan tertawa penuh kemenangan. Tanpa rasa bersalah dan kasihan. Mereka meninggalkan Nyai di dalam hutan tanpa makanan dan penerangan. Hanya langkah kuda yang menghentak jadi teman sebelum akhirnya suara itu lenyap dari pendengaran Nyai. Nyai memejamkan matanya. Ia kian pasrah. Untuk duduk pun ia susah. Nyai hanya terbaring menunggu nasib dan ajal kematiannya. Lama Nyai tertidur hingga akhirnya ia mendengar suara langkah kaki yang diseret mengenai dedaunan kering dan menginjak ranting tak jauh dari tempatnya berbaring. Nyali Nyai semakin ciut tatkala ia mendengar auman harimau menggema mendekatinya. Samar-samar Nyai melihat sang raja hutan mendekatinya. Tubuhnya yang terkena sinar bulan tampak berkilat. Nafas sang raja hutan berhembus di telinga Nyai. Nyai pasrah jika akhirnya harimau menjadikannya santapan malam ini. Gigi tajam sang raja hutan mengenai pipi Nyai. Lidahnya menjilati wajahnya yang dipenuhi porok. Kumbang, kemari. Suara seseorang tiba-tiba menghentikan harimau. Ia berlari menuju asal suara. Nyai menghela nafas lega. Suara langkah kaki kian mendekati Nyai. Samar-samar Nyai melihat wanita tua bungkuk bertongkat menatap ke arahnya. Nyai menatap lemah. Wanita keriput itu memerintahkan si Kumbang untuk menggendong tubuh Nyai. Dengan hati-hati nenek membantu Nyai naik ke punggung Kumbang. Harimau jantan bertubuh besar yang berbobot sekitar 100 kg lebih itu dengan santai membawa Nyai. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam hutan, menerjang semak dan pepohonan tinggi menjulang, naik turun bukit dengan cepat. Walau nenek sudah tua renta, tapi nenek sangat kuat dan lincah. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu yang kokoh. Nenek membantu Kumbang untuk naik tangga dan masuk ke dalam rumah. Lampu lentera menyala terang. Hawa di dalam rumah hangat dan menenangkan. Nyai kembali bernapas lega. Hatinya menjadi tentram. Itulah kekuatan pasrah. Kemudian Nyai diletakkan di atas ranjang dengan kasur dan kain penutup yang sangat lembut. Nenek menatapnya sendu.
Ia kemudian beranjak pergi meninggalkan Nyai. Nyai hanya bisa menatap tanpa banyak berucap. Tubuhnya sangat lemah hingga tak mampu berbicara. Nenek kembali datang membawa secangkir air untuk Nyai. Ia membantu Nyai duduk bersandar di tepi ranjang, sedangkan si Kumbang asyik menjilati bulunya di ruang tengah. "Minumlah, Duk. Setelah kamu meminum ini, tenagamu akan kembali muncul," ucap nenek dengan mengulas senyum di wajahnya yang keriput. Nyai mengangguk pelan. Ia kemudian menyeruput jamu yang nenek berikan. Pahit hingga terasa lengket di lidah. Tetapi Nyai tetap meminumnya perlahan. Dengan sabar nenek menyuapinya. "Terima kasih, Nek, sudah menolongku," ucap Nyai lirih. Benar kata nenek, tenaganya berangsur terkumpul kembali. "Iya, Nduk, malang benar nasibmu. Punya suami jahat, orang tua yang sudah tiada, dan kini kau kena guna-guna," seloroh nenek. Nyai menatap heran. Dari mana nenek tahu semua tentang dirinya dan guna-guna? "Kau tak perlu heran. Aku tahu semua tentang dirimu, termasuk dengan belasan burung kesayanganmu yang semua mati dibunuh." Nenek kembali bercerita. Nenek tahu dari mana?" ucap Nyai terbata. "Tak perlu kau tahu. Yang harus kau lakukan sekarang, sehatkan tubuhmu dan balas dendammu. Aku akan membantu dengan segenap jiwaku." Nenek menatap tajam mata Nyai. "Iya, Nek. Terima kasih telah sudi membantuku," jawab Nyai tergugu. Ada rasa haru menusuk ke hatinya. Akhirnya ada seseorang yang ingin membantunya. Tangisannya seketika pecah. "Jangan menangis, Nduk. Jiwa yang lemahnya akan membuatmu menjadi tertindas selamanya," gerutu nenek. "Tapi, Nek..." "Panggil aku Nek Iroh," bentak nenek. Iya, Nek," sahut Nyai. "Sekarang kamu istirahat dulu, Nduk. Pulihkan tenagamu dulu. Besok kita obati semua lukamu," titah nenek. Baik, Nek," jawab Nyai seraya menunduk takut. Nyai kemudian berbaring dan menutup matanya. Ia mulai tenang. Semangatnya kembali terkumpul. Harapan demi harapan kini bermain di kepalanya. Balas dendam akan ia lakukan. Hari baru untuk Nyai pun dimulai. Kicau burung bersaut-sautan di dalam hutan belantara. Suara orang utan dan binatang hutan lainnya riuh rendah seolah mengajak bersahabat. Dengan dibantu Nek Iroh, Nyai melangkah perlahan keluar dari rumah. Sinar matahari menerpa tubuhnya yang penuh borok dan luka menganga. Setiap melangkah, belatung yang menempel di borok Nyai satu persatu berjatuhan. Nenek tanpa rasa sungkan dan jijik merangkul Nyai dan membawa Nyai ke halaman rumah. Di sana, sudah tersedia ember besar yang terbuat dari kayu. Ember berisi air kembang dan juga tanaman berkhasiat lainnya. Aroma airnya sangat wangi dan menenangkan. Nyai berendam di sana. Nenek dengan sabar membasuh tubuh Nyai dari belakang. Air diguyur dari kepala. Nyai merasa sangat tenang. Tubuhnya segar. Belatung yang menggerogoti tubuhnya perlahan keluar dan mati bergelimang di atas air. Pergerakan binatang kecil itu tak lagi dirasakan Nyai. Selesai mandi, Nyai disuguhkan secangkir jamu berwarna hitam. Aromanya sangat pekat. Nyai meneguk jamu perlahan. Ia sangat menikmati jamu yang terasa sangat pahit dan lengket di kerongkongan. Nek Iroh kembali membawa semangkuk sup beraroma khas yang memanjakan indera penciuman Nyai. Ia serta-merta melahap sup nikmat yang disediakan Nek Iroh. Ia memang sangat lapar. Sejak kemarin, sebutir nasi pun belum tersentuh olehnya. Menikmati hidangan sedap di dalam hutan belantara, disuguhi pemandangan indah, bukit dan lembah, serta ditemani seekor harimau, menambah kenikmatan dalam menyantap makanan. Hatinya tenang, tentram, dan damai.
Tak terasa Nyai sudah 1 bulan tinggal di dalam hutan bersama Nek Iroh dan si Kumbang, harimau kesayangan Nek Iroh. Sekarang Nyai sudah sehat dan menjadi sangat kuat. Nek Iroh mengajarkannya banyak ilmu, termasuk ilmu dalam. Nyai pun kini menjadi sangat cantik berkat ramuan Nek Iroh. Wajah Nyai menjadi muda dengan kulit yang putih bersinar. Tubuhnya menjadi berisi dan montok. Rambutnya sehat, tergerai, dan bersinar. "Dewi," Nek Iroh memanggil Nyai. Ia pun mendekat ke arah Nek Iroh. "Iya, Nek," sahut Nyai pelan. "Sudah saatnya kamu kembali, Nduk. Nenek rasa kamu sudah cukup kuat." Nenek menatap dalam mata Nyai. "Tapi Nek, nanti Nenek dengan siapa? Atau biarkan aku pergi sendiri? Kumbang tak usah ikut denganku, Nek." Nyai menatap Nek Iroh sedih. "Tak apa aku di sini sendiri. Aku memintamu untuk membalaskan dendamku pada Handoyo, suamimu," sahut nenek. "Maksud nenek?" Nyai menatap heran. "Dahulu, 10 tahun silam, saat musim paceklik, kami meminjam uang kepada suamimu, Handoyo." Nenek beranjak dari duduknya dan melanjutkan ceritanya. "Tapi saat musim panen tiba, hasil yang didapat sangat sedikit dan kami tidak mampu melunasi hutang kami. Hingga Handoyo menyiksa anakku, Darmono, yang kini menjelma menjadi Kumbang." Jelas nenek. "Kumbang?" "Iya, Kumbang adalah anakku. Karena kekejaman Handoyo, putraku hampir meregang nyawa. Darmono hampir tewas dengan luka bacok di sekujur tubuh. Beruntung, aku bisa membawanya pergi ke dalam hutan. Di situ, kami bertemu Ki Ageng, dan dialah yang menyelamatkan Darmono. Tapi dengan ilmu yang diberikan Ki Ageng, Darmono harus pasrah menjelma menjadi harimau jadi-jadian." Sambil bercerita, tatapan Nek Iroh lurus menatap hutan. "Lantas, apakah Kumbang bisa kembali ke wujud manusia, Nek?" tanya Nyai penasaran. "Tentu bisa. Ketika bulan purnama datang, Kumbang akan kembali ke wujud manusianya," jelas nenek. "Sudahlah, sekarang kau bersiap-siap. Nanti malam segera keluar dari hutan. Jangan buang waktu percuma," seloroh Nek Iroh. Matanya merah menyimpan dendam. "Baik, Nek. Aku akan membalaskan dendam kita berdua. Mereka harus menerima karma dari perbuatan kejam yang mereka lakukan selama ini," seru Nyai sembari berlalu pergi masuk ke dalam rumah dan bersiap-siap untuk pergi ketika malam datang. Ketika malam datang, Nyai sudah bersiap pergi. Sebelum pergi, Nyai menyempatkan diri memeluk Nek Iroh erat. Air matanya turun deras mengingat budi baik Nek Iroh yang tulus menolongnya. Ia menaiki punggung Kumbang yang kokoh. Kumbang melesat bak anak panah. Hentakan kaki Kumbang menggetarkan tanah sekitar, membuat hewan-hewan lari tunggang langgang. Aumanya menggema memenuhi seisi hutan. Hanya butuh 1 jam ketika sampai, akhirnya mereka masuk ke kampung warga. Dengan mengendap, Nyai dan Kumbang mencari tempat istirahat. Mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tak berpenghuni di tengah sawah. Gubuk itu cukup kokoh dan juga lumayan luas. Mereka memutuskan untuk istirahat di sana. Di dalam gubuk tidak terlalu gelap. Sinar bulan masuk melalui celah-celah lubang. Nyai memilih berbaring di samping Kumbang dan memeluknya. Nyai merasa sangat damai bisa tidur di atas bulu Kumbang yang lebat. Mendengar dengkuran Kumbang hingga ia pun terlelap. Nyai terjingkat tatkala tangannya menyentuh sesuatu. Benda itu datar, hangat, dan berbulu tipis. Nyai meraba dengan pelan. Dirasakannya benda itu bergerak naik turun berirama. Seketika ketakutan menyerang. Perlahan ia mulai membuka matanya di keremangan. Matanya seolah mau lepas ketika ia melihat sosok di depannya. Siapa kamu?" tanya Nyai tergagap. Ia beringsut mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. "Ini aku, Nyai, si Kumbang," ucapnya memastikan. Tidak mungkin,"
ucap Nyai tak percaya. Ia benar-benar tak percaya melihat pemuda tampan yang bertelanjang dada di hadapannya. Pemuda dengan kulit putih dan dada bidang yang ditumbuhi bulu tipis. Wajahnya terbilang sangat tampan dan berbadan atletis. Darmono, ucap Nyai lirih. Pemuda itu mengangguk cepat. Ia kemudian membuka pintu. Dari dalam terlihat sinar bulan yang sangat terang. Bulan besar sempurna dengan sinar yang berpendar memecah langit malam yang gelap. Malam ini malam bulan purnama. Setiap malam ini datang, aku akan berubah wujud menjadi manusia hingga bulan purnama berikutnya, serunya. Ia kemudian berjalan mendekati Nyai. Kita bersama akan menuntut balas. Besok kita akan mencari rumah di desa. Kau bisa memperkenalkan aku sebagai kakakmu. Aku yakin Handoyo tidak akan mengenaliku, karena dulu aku sangat hitam dan lusuh. Ia menatap tajam ke arah Nyai. Jarak mereka hanya sejengkal. Nyai menatap dengan jantung yang berdebar kencang. Baru kali ini ia menjumpai lelaki setampan ini. Nyai mengangguk pelan. Darmono seketika bangkit dan berbalik menjauhi Nyai. Ia memilih tidur jauh dari Nyai. Sedangkan Nyai kemudian berbaring membelakangi Darmono. Pagi pun tiba. Nyai dan Darmono berjalan beriringan memasuki desa tempat di mana Nyai dilahirkan. Kenangan pahit dan indah terukir di sana. Nyai sempat ragu tatkala dirinya berpapasan dengan warga sekitar. Ia takut mereka masih mengenalinya. Nyatanya, warga yang melintas hanya menganga dan larut akan pesona Nyai Dewi yang sangat cantik. Yang wanita pun tak kalah terpesona dengan ketampanan Darmono. Mereka seperti terhipnotis. Yang sedang berjalan langsung terdiam. Yang sedang menampi beras pun seperti menjadi patung. Nyai menghentikan langkahnya ketika bertemu seorang nenek. Ia mendekati si nenek yang sedang menyapu. Permisi, Nek. Apakah di sini ada rumah yang disewakan? Aku dan kakakku kebetulan baru pindah ke desa ini, ucap Nyai dengan sopan. Kebetulan di gubuk ini nenek tinggal sendiri. Apa kalian mau menyewa di sini? Hitung-hitung untuk jadi teman nenek yang sebatang kara ini, ucap nenek memelas. Baiklah, Nek, kami setuju, angguk Nyai cepat. Kalau begitu, mari silahkan masuk, ajak nenek dengan senyuman lebar mengembang di wajahnya. Nyai mengedarkan pandangannya di gubuk sang nenek. Gubuk bambu yang terbilang tua itu masih sangat kokoh dan nyaman ditempati. Nyai merasa sangat nyaman berada di situ. Begitupun Darmono. Berita tentang kecantikan Nyai rupanya sampai juga ke telinga Handoyo. Ia sangat penasaran dan ingin segera bertemu dengan Nyai. Sikapnya yang mulai berubah membuat Hartini curiga. Mau kemana kau, Mas? Ujar Hartini begitu melihat Handoyo keluar dari dalam kamar dengan pakaian rapi. Ada urusan jual beli tanah, ucapnya sekenanya. Sepagi ini kah? Sahut Hartini curiga. Sudah, jangan banyak tanya. Yang penting uang untukmu cukup kan? Di pikiranmu kan cuma ada uang dan uang, hardik Handoyo. Tapi Mas, belum sempat Hartini berucap, Handoyo sudah melenggang pergi, membuatnya dongkol setengah mati. Dasar laki sialan, umpatnya dalam hati. Malam itu, tatkala angin berhembus kencang disertai hujan rintik, para algojo Handoyo sedang asyik bercengkrama di pos yang sengaja Handoyo buat untuk memudahkan para algojo menjaga rumahnya. Hawa yang dingin menusuk hingga ke tulang tak menyurutkan kegembiraan para algojo. Sambil sesekali mereka menyeruput kopi dan mengunyah pisang goreng panas. Mereka bermain kartu untuk melepas lelah dan kantuk. Andai ada gadis cantik, pasti lebih asik. Seloroh salah satu dari 9 algojo sembari tertawa riang. Mana ada cewek cantik di tengah malam begini? Kalaupun ada pasti hantu, seru yang lainnya. Iya juga ya, tapi jangan ngomongin hantu, bikin takut. Mana suasana mencekam seperti ini, ucap yang lain mengingatkan. Untuk beberapa detik mereka terdiam. Tengguk mereka tiba-tiba terasa dingin dan berat.
Dari arah luar gerbang terdengar langkah kereta kuda. Mereka bersamaan menatap ke arah luar. Nampak kereta kuda berhenti tepat di luar gerbang. Dari kereta kuda turunlah seorang wanita cantik, menggunakan kain batik yang terlilit cantik di pinggang. Kebaya motif bunga pink membalut tubuh sintalnya dengan buah dada sebagian menyembul keluar, membuat mata keranjang para algojo berbinar. Mereka seketika mendekat, bak kucing mengendus ikan asin. Gadis cantik melambai manja, membuat jiwa kelelakian mereka meronta. Kulit putih dengan rambut diikat ke belakang, kain yang menutup di atas paha membuat si burung berontak ingin keluar kandang. Pesona gadis itu sungguh memperdaya mata. Mereka mendekat, memastikan jika gadis cantik di hadapannya bukanlah hantu atau demit. Menatap dari ujung kaki hingga ujung rambut, setelah diyakini itu memang manusia, mereka saling berpandangan. Senyum simbol seperti ada maksud tertentu. Mau cari siapa, Neng? Salah satu dari mereka mulai membuka percakapan. Maaf akang-akang ganteng, Neng mau tanya alamat, jawabnya manja. Sengaja memainkan rambutnya yang dikuncir ke belakang, menambahkan lehernya yang putih mulus. Singgah sebentar mau, Neng, ucap mereka berbarengan. Sudah larut malam, Kang, tapi jika ada yang berkenan, Neng minta tolong antarkan, pinta si gadis dengan manja. Para algojo berebutan untuk mengantar si gadis misterius. Si gadis memilih 4 orang untuk mengantarnya ke alamat yang dituju. 4 orang itu kemudian naik ke kereta, dan kereta yang dikemudikan seorang pria muda yang sangat tampan mulai melaju pelan. Karena asyik mengobrol ngalur ngidul, mereka tidak menyadari jika laju kereta masuk ke dalam hutan. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan sang gadis. Mereka baru menyadari tatkala kereta sudah masuk jauh ke dalam hutan, di mana pepohonan rindang berjajar dan suasana amat gelap. Kereta berhenti mendadak. Mereka berpandangan heran. Lah, kenapa kita masuk ke dalam hutan? Sahut mereka. Turun kalian, hadik si gadis. Mereka masih kekeh duduk di dalam kereta. Kepala si gadis tiba-tiba menggeleng ke kanan dan ke kiri. Mereka masih menatap penuh tanya sampai ketika leher itu seperti terpatah. Kepala gadis memutar cepat ke belakang dengan tubuh menghadap ke depan. Ia terkekeh menatap tajam ke arah algojo. Dari mulutnya keluar binatang kecil mengerikan berwarna hitam yang merayap. Binatang kecil hitam yang disebut lintah itu menggeliat di sela tubuh si gadis. Begitu juga pria tampan di sampingnya yang berulang kali memuntahkan kalajengking dan kelabang. Serta merta mereka ingin beranjak turun dan keluar dari kereta, namun kaki mereka terasa terpaku di sana. Sulit digerakkan, bibir mereka gemetar, tangis mereka membahana. Mereka meronta, tapi tubuh mereka tak mampu bergerak. Kenapa kalian takut? Aku Nyai Dewi Serindit, wanita yang kalian telantarkan di dalam hutan tanpa belas kasihan, ucapnya. Lintah, kelabang, dan kalajengking merayap di kaki hingga kepala para algojo. Mereka hanya bisa pasrah dan menatap ngeri binatang kecil melata yang beranjak masuk ke dalam lubang telinga, hidung, dan mulut mereka. Mereka merasa sangat kesakitan ketika binatang itu dengan ganas berjalan merayap di antara kulit dan tenggorokan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat. Kepala gadis yang ternyata Nyai itu kembali menghadap ke depan. Kereta kembali berjalan keluar hutan dengan tawa yang membahana. Tubuh keempat algojo diantar ke rumah masing-masing. Tatapan mereka kosong dengan suara yang tercekat. Mereka diletakkan di depan rumah masing-masing dengan tubuh yang masih kaku dan tidak bisa bergerak. Pagi-pagi, Handoyo telah dikejutkan dengan sakitnya 4 orang algojo kesayangannya. Ia tak habis pikir keempat orang penjaganya itu punya sakit yang sama. Ketika ia datang menjenguk, tubuh mereka kaku, membiru, dan perut mereka membusung. Wajah mereka pucat, tatapan kosong dan berbau anyir. Keluarga para algojo mengaku pasrah dengan penyakit yang tiba-tiba itu. Handoyo berusaha membawa ahli pengobatan untuk menyembuhkan mereka, namun nihil.
2 hari berikutnya, mereka tewas dengan mengeluarkan darah segar di hidung, telinga, dan mulut. Perut mereka berlubang dan keluar binatang kecil merayap keluar, hingga para pelayat lari ketakutan melihat binatang yang mereka sebut lintah, kelabang, dan kalajengking. Handoyo bergidik ngeri melihat salah satu algojonya yang meregang nyawa di depan mata. Ia pun berlari pergi meninggalkan tempat itu dan berjalan tergesa menuju rumahnya. Aduh! Tanpa sengaja Handoyo menabrak seorang wanita muda. Ia menatap wanita dan meminta maaf. Maaf Neng, ucapnya gugup melihat wanita muda cantik dengan kulit putih bersihnya. Wanita itu tersenyum manis. Ia kemudian membungkuk untuk mengambil barangnya yang terjatuh. Tak sengaja, Handoyo melihat 2 gunung kembar yang menyembul keluar, montok, putih, dan menggemaskan. Ia tersipu malu tatkala si wanita sadar dan segera menutup mahkota berharganya. Seketika Handoyo lupa pada Hartini yang menunggunya di rumah. Iya mas, nggak kenapa-kenapa. Saya permisi mas, pamit si wanita. Kenapa buru-buru Neng? Ucapnya berusaha menahan si wanita. Ia belum puas menikmati kecantikan wanita di hadapannya itu. Iya mas, saya harus segera pulang. Nenek saya menunggu di rumah, jawabnya dengan sopan. Boleh mas antar? Wanita secantik kamu bahaya pulang sendiri, rayu Handoyo dengan kerlingan matanya. Wanita itu mengangguk pelan dengan senyuman terulas di wajahnya yang putih. Mereka berjalan beriringan hingga di depan rumah nenek. Handoyo melepas Nyai dengan berat hati. Ia terpesona melihat kemolekan tubuh Nyai. Nyai tersenyum sebelum ia berpamitan dan melenggang pergi. Handoyo mengulas senyum tipis. Setidaknya hari ini ia tahu di mana gadis cantik itu tinggal. Ia pun berbalik badan dan segera melanjutkan perjalanan menuju ke kediamannya. Hartini menatap heran wajah suaminya yang tampak sumringah. Senyumnya terkembang lebar di wajahnya. Seneng banget kamu mas, habis dapat lotre ya? Tanyanya curiga. Bukan urusanmu, jawabnya cuek. Hartini bertambah dongkol mendapat perlakuan Handoyo yang semakin berubah. Mas! Hartini menggapai tangan suaminya, namun dengan segera ditepis kasar. Mata Handoyo merah padam. Ia seperti jijik dengan Hartini. Kamu akan segera aku cerai. Aku sudah muak padamu, istri mata duitan. Hardiknya kasar. Hah? Kau kira aku bodoh? Aku bukan Dewi yang bisa dengan mudah kau singkirkan. Kau pasti punya simpanan lain kan? Bendaknya geram. Handoyo memilih pergi tanpa berucap sepatah kata pun. Ia melenggang tanpa mempedulikan Kartini yang mengomel seorang diri. Dalam hati Handoyo menyesal pernah mengkhianati Nyai. Ternyata Hartini tidak sebaik yang ia kira. Hartini hanya cinta uangnya saja. Terbukti di saat dirinya di rumah, Hartini tak pernah menjalankan tugasnya sebagai istri. Hartini menatap kepergian Handoyo dengan perasaan dongkol dan keram. Tangannya mengepal marah. Dalam hati ia berjanji akan mencari tahu apa penyebab suaminya berubah. Malam pun tiba. Handoyo memilih tidur membelakangi Hartini. Dengkurannya kuat, membuat Hartini sulit tertidur. Ia terjaga, apalagi ketika suaminya mengigau menyebut nama seorang wanita. Neng Ringgit, panggilnya. Ringgit, ucapnya lirih. Besok akan ku cari siapa itu Ringgit. Tangan Hartini mengepal geram. Pagi buta Hartini sudah meninggalkan rumah bersama 2 pengawal setianya. Ia bertanya ke seluruh warga desa yang dijumpainya. Mereka serentak menuju ke rumah gubuk yang lumayan terawat di pinggir jalan. Rumah sederhana dengan tanaman bunga anyelir di kanan dan kirinya. Dengan hentakan kaki menahan amarah Hartini melangkah congkak. Ia ingin melihat seberapa cantik wanita yang membuat suaminya tergila-gila. Tok 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 tok. Hartini mengetuk keras pintu di hadapannya. Tak lama dari dalam sebuah wajah terukir di balik pintu. Pintu terbuka perlahan. Wajah yang semula samar kini tampak jelas. Sosok pria tampan bertelanjang dada menatap Hartini dengan senyuman yang sangat menawan. Sesaat Hartini terdiam dan terpaku.
terpesona oleh ketampanan sang pria. Rambut yang tergerai sebatas bahu, hidung mancung, mata coklat, dan bibir tipis dengan kulit yang putih. Dadanya bidang dan atletis. "Iya nyonya, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang pemuda ramah. Saya mau mencari Ringgit." Hartini menundukkan wajahnya, malu. "Ringgit sedang ke sawah membantu nenek. Ia belum pulang," jawab si pemuda. "Apa masih lama?" Hartini berusaha memastikan. "Sepertinya masih lama. Jika berkenan silakan menunggu di dalam," ajak si pemuda sopan. Hartini mengangguk pelan. Ia pun melangkah masuk, duduk dengan manis. Matanya tak sekejap pun berpaling dari pemuda itu. Ia terhipnotis oleh ketampanannya. Mereka saling bertukar cerita hingga sore menjelang, tapi Ringgit tak jua tiba. Akhirnya Hartini berpamitan pulang. Hartini memerintahkan 2 pengawalnya untuk mencegat Ringgit ketika pulang dari sawah. Kedua pengawal mengangguk dan segera menuju sawah. Sedang Hartini pulang ke rumah. 2 pengawal menatap bengis ke arah wanita muda dan seorang nenek renta yang berjalan beriringan. Dengan wajah sangar, mereka menyeret wanita muda dan mendorong nenek hingga nenek jatuh ke pinggir sawah. "Nenek!" pekik wanita itu. Nenek hanya menatap sedih si wanita yang meronta diseret oleh kedua pengawal. Sampai wanita itu hilang di ujung jalan, nenek tak mampu menolongnya. Wanita itu dibawa masuk ke dalam semak belukar dan dilempar begitu saja di atas rumput ilalang. 2 pengawal dengan beringas membuka pakaian mereka. Mereka sangat bernafsu melihat wanita molek dengan kain yang terbuka sampai paha, memamerkan kulit putihnya. Mereka menatap wanita cantik itu dengan penuh nafsu. Wanita itu yang semula mengiba meminta belas kasihan, tiba-tiba bangkit dan terkikik mengerikan. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kepalanya memutar ke belakang, merayap dengan mata putih dan lidah yang menjulur keluar. Serta merta 2 penjaga melonjak ketakutan. Tubuh mereka yang polos berusaha mundur menjauh dari wanita mengerikan di depannya. Wanita itu merangkak perlahan dengan tawa yang membahana. Dari mulutnya keluar lintah yang terus-menerus jatuh dan merayap mendekati kedua penjaga. Mereka terus mundur ke belakang menghindari lintah yang berjumlah ratusan dan juga wanita yang merangkak semakin mendekat hingga salah satu dari mereka menoleh ke belakang. Tak jauh dari mereka terdapat jurang yang amat dalam. "Aku mohon, maafkan aku," ucap salah satu dari mereka. Ia tetap melangkah mundur ke belakang dengan kaki gemetar. Jarak antara mereka dan jurang tinggal 100 langkah lagi. Tiba-tiba wanita itu berhenti. Ia kemudian tegak. Kepalanya kembali memutar. Matanya kembali normal. Lintah menghilang dalam sekejap. Kedua penjaga pun menghentikan langkah mereka. "Kalian ingat aku? Aku adalah wanita yang kalian tinggalkan tanpa belas kasihan di dalam hutan. Aku adalah Nyai Dewi Serindit, dan aku akan menuntut balas akan sakit hatiku." Pekiknya membuat 2 penjaga bergidik ngeri dan saling berpandangan. Maafkan kami, Nyai. Kami hanya menjalankan tugas dari Tuan Handoyo," sahut mereka ketakutan. "Kalian meminta belas kasihku? Di mana belas kasihan kalian kala itu? Aku yang sudah lemah kalian tinggalkan begitu saja di dalam hutan. Kalian kejam!" Mata wanita itu berubah menjadi merah dan mengeluarkan darah. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ia menatap tajam dan menunjuk ke arah 2 penjaga yang tubuhnya gemetaran, menahan takut. "Kini saatnya kalian menerima pembalasanku!" teriaknya. Bersamaan dengan suaranya yang membahana, burung-burung berterbangan karena takut. Angin kencang dan semua binatang lari tunggang langgang mencari tempat berlindung. Kedua penjaga terlempar ke udara dan jatuh dalam jurang yang dalam. Tubuh mereka remuk dan bersimbah darah. Mereka meninggal di tempat. Nyai Dewi tersenyum puas. Satu persatu orang menyiksanya sudah binasa. Ia kembali ke wujud semula dan melenggang pergi meninggalkan 2 penjaga yang terkapar tak bernyawa. Di sisi lain, Nenek tidak apa-apa?"
Tanya Nyai ketika menjemput nenek yang masih terduduk lemah di pinggir sawah. Matahari mulai turun dan hari pun mulai senja. Langit berubah jingga. "Duk," ucap nenek sembari memeluk Nyai Dewi erat. Ia menangis sesenggukan. "Kau tidak kenapa-kenapa kan, Duk? Nenek khawatir memikirkan keadaanmu." Nenek masih terus terisak. "Ringgit tak apa, Nek. Ayo kita pulang, Nek. Ringgit akan membopong nenek." Nenek dan Nyai Dewi yang menyamar sebagai Ringgit pulang bersamaan. Hati nenek lega karena Nyai selamat. Dengan perlahan, Nyai membopong nenek yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Nenek yang tulus menyayanginya. Setiba di rumah, mereka disambut Darmono dengan seulas senyuman. Nyai melirik Darmono dan dibalas anggukan olehnya, seperti bahasa isyarat. Setelah nenek beristirahat, Nyai kemudian berbincang dengan Darmono di teras rumah. "Dua penjaga sudah tewas tadi sore. Berarti 3 penjaga lagi yang masih hidup," ujar Nyai dengan mata menatap lurus ke depan. "Aku bisa menjebak mereka masuk ke sini. Hartinilah yang akan membawa mereka ke rumah ini," sahut Darmono. Pemuda tampan itu menatap Nyai lekat. "Hartini?" Nyai memalingkan wajahnya dan menatap ke arah Darmono. "Dari mana kau tahu wanita sialan itu?" Cecar Nyai menatap serius. "Dia tadi kemari menunggu dirimu. Dan aku yakin sekali 2 penjaga itu Hartinilah yang menyuruh," jawab Darmono. Ya aku juga tahu itu. Kau pasti jatuh cinta kepada Hartini kan? Seperti Handoyo," ucap Nyai ketus. Tersirat nada cemburu di ucapannya itu. "Hahaha, tentu tidak. Tapi tak tahu jika Hartini menyukaiku." "Kenapa? Kau cemburu ya?" ledek Darmono. "Enak saja." Nyai beranjak dari duduknya. Ia hendak berbalik ketika tangan kekar Darmono menarik tangannya kuat. Tubuh Nyai mendarat di dada bidang Darmono. Tangan Darmono melingkar di pinggang Nyai kuat. Nyai berusaha berontak. Pipinya bersemu merah. Ia tak mampu menahan gejolak di dalam dada. Jantungnya berdegup kencang ketika wajahnya hanya berjarak sekilan dari wajah tampan Darmono. Darmono menatap lekat. Angin malam dan suasana sepi menambah kesan romantis. Seumur hidup, Nyai tak pernah merasakan getaran seperti ini. Tubuh Darmono yang kekar menghangatkan tubuh Nyai yang diterpa semilir dinginnya angin. Wajah Darmono kian mendekat. Satu kecupan mendarat di pipi Nyai. Nyai memejamkan mata dan meresapi sentuhan lembut sang lelaki. Darmono kemudian berbisik, "Aku jatuh cinta padamu semenjak kita pertama bertemu. Selesaikan urusanmu dan berbahagialah bersamaku selamanya." Nyai terdiam dan tak lama berucap, "Jangan terlalu berharap. Aku tak butuh cinta dari siapapun. Hatiku sudah beku." Nyai melepaskan pelukan Darmono. Dalam hatinya, Nyai sesungguhnya mulai jatuh cinta. Selain tampan, Darmono adalah pemuda yang sangat baik. Ia mampu memperlakukan wanita dengan sopan. Sangat jauh berbeda dengan Handoyo, mantan suaminya. Ia melenggang pergi meninggalkan Darmono di teras. Hatinya pilu. Ia hanya takut untuk jatuh cinta lagi. Sakit yang membekas belum juga hilang. Darmono menatap nanar kepergian Nyai. Dalam hati ia berjanji untuk bisa meluluhkan hati Nyai. Cintanya tulus. Dan itu akan ia buktikan, walau nyawa taruhannya. Nyai berbaring di peraduan dengan air mata yang jatuh satu persatu. Matanya terpejam, namun pikirannya melayang jauh. Ia ingin teriak, ingin juga bahagia seperti yang lain. Tapi, apa mungkin? Di sisi lain, Hartini berteriak begitu mendengar 2 penjaganya tewas mengenaskan di dasar jurang. "Apa? Tidak mungkin!" Warga yang tidak sengaja melihat, mayatnya tak dapat diangkat karena dasar jurang teramat dalam. "Kenapa 2 penjagaku bisa berada di daerah situ?" bentak Handoyo. Ia terlihat sangat marah, karena kembali ia harus mendapat berita buruk kepergian penjaga kesayangannya. Kini tinggal tersisa 3 orang pengawal, dan itu tak cukup untuk menjaganya. Sudahlah. Tak perlu kau tahu kenapa mereka bisa berada di sana,"
Yang ingin kutanya, apa yang kau lakukan di rumah wanita bernama Ringgit itu? Apa wanita itu kekasih barumu? Selidik Hartini, matanya tajam menatap Handoyo. Kau kira siapa dirimu? Wanita miskin yang kupungut dari tempat sampah. Sekali sampah kau tetap sampah, ejek Handoyo. Sudah, aku mau pergi. Handoyo melenggang pergi dengan tawa yang menyayat hati. Hartini terdiam. Ia tak menyangka Handoyo yang dulu sangat baik kini menjadi sangat cuek dan perkataannya sangat kasar. Ia menyesal, walaupun bergelimang harta, tapi ia sangat tersiksa. Hartini memerintahkan 3 pengawalnya untuk menculik Darmono dan juga Nyai. Mereka menyekap Darmono dan Nyai di rumah tua jauh dari pemukiman. Tanpa sepengetahuan Hartini, ternyata Handoyo mengawasi gerak-gerik istrinya itu. Ia memata-matai Hartini dari jauh. Darmono dan Nyai disekap di kamar yang berbeda. Langkah Hartini terhenti di kamar Darmono. Ia masuk kamar pria tampan itu yang tangan dan matanya diikat erat. Ia membuka penutup mata sang lelaki. Darmono menatap tajam ke arah Hartini. Apa maumu nyonya? Ucap Darmono. Aku mau kamu, jawab Hartini. Ia lalu memerintahkan para penjaganya untuk mengikat Darmono di atas ranjang. Perlahan Hartini mendekat dan melucuti pakaian Darmono. Ia berusaha berontak, tapi ikatan terlalu kuat. Hartini mulai buas. Ia mulai menciumi leher dan wajah Darmono. Tanpa ia sadari, Handoyo telah hadir dan memperhatikan tingkah bejat istrinya di depan mata. Oh, jadi ini tinggal akumu di belakangku, bentak Handoyo. Hartini terkejut mendengar suara suaminya. Ia menghentikan kegiatannya dan langsung menoleh ke asal suara. Mas, aku bisa jelaskan ini. Hartini berusaha membela diri. Tak perlu. Hari ini juga kau akan kucerai, bentak Handoyo geram. Tidak mas, aku tak mau bercerai denganmu, ucap Hartini sembari berlutut di kaki Handoyo. Brak! Pintu kamar sebelah tempatnya disekap berbunyi kencang, seperti didobrak paksa. Mereka saling bertatapan, heran. Suara langkah kaki yang nyaring terdengar menuju kamar tempat Hartini dan Handoyo berada. Para penjaga berkumpul di kamar Handoyo dengan tatapan heran. Suara langkah kaki siapa yang kiranya menuju ke sana? Ayo kita akhiri sandiwara ini. Semua mata tertuju pada wanita yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wanita itu tersenyum sinis menatap Handoyo dan Hartini yang masih dalam posisi bersimpuh. Ringgit, ucap Handoyo lirik. Bagaimana kau bisa? Hartini tergagap. Mudah sekali bagiku untuk melepaskan diri dari ikatan tali. Sayangku Hartini, jangankan tali, rantai pun bisa putus dengan kekuatanku. Pekik Nyai memekakkan telinga. Ya, mudah bagi kami untuk lepas dari benda lemah seperti itu. Kini Darmono sudah berada di belakang Nyai. Dengan senyum simpul melipat kedua tangan di dadanya. Darmono, bagaimana kau? Hartini terheran-heran mendapatkan Darmono kini berada di hadapannya. Sejak kapan ia di situ? Bukankah ia sejak tadi terbaring lemah di atas ranjang dengan tangan dan kaki terikat? Ringgit. Lagi-lagi Handoyo menyebut nama Ringgit pelan. Ringgit? Aku bukan Ringgit. Aku Nyai Dewi Seringgit, wanita yang kau buang dengan kejam di dalam hutan, istri yang kau sia-siakan. Pekik Nyai dengan tatapan marah ke arah Handoyo. Tak mungkin, Dewi sudah mati, jawab Handoyo marah. Kalau kau memang Dewi, kali ini kau harus mati di tanganku. Pengawal, habisi mereka. Suara Handoyo terdengar lantang. Belum sempat para penjaga mendekat, kepala Nyai memutar dengan cepat. Wajah yang semula rupawan menjadi keriput seperti nenek-nenek. Mata berubah putih dengan rambut tergerai panjang. Kaki Nyai mengambang di udara. Penjaga yang semula ingin maju beranjak mundur, ketakutan. Hahaha, nikmatilah pembalasanku, ucap Nyai. Dari mulutnya keluar beratus lintah. Binatang hitam mengkilat meliuk-liuk berjatuhan, merayap perlahan mendekati para penjaga. Penjaga yang terpojok menginjak-injak binatang melata itu. Namun ratusan lintah mampu menembus dan dengan mudah merayap ke tubuh penjaga.
Lintah menempel kuat dan sulit dilepaskan. Binatang itu masuk ke dalam lubang hidung, telinga dan mulut bersamaan, hingga penjaga terjatuh dan meregang nyawa. Handoyo dan Hartini begitu ngeri. Mereka beringsut mundur ketakutan. Hartini memeluk Handoyo kuat. Darmono melangkah maju. Malam ini, bulan purnama bulat sempurna. Darmono mengaum. Dari tangannya tumbuh bulu-bulu halus. Wajahnya yang semula sangat tampan berubah menjadi wajah harimau. Tangannya yang kekar menjadi tangan harimau dan berkuku tajam. Binatang buas itu berjarak sekitar 5 meter dari Handoyo dan Hartini. Mereka terpojok. Tak ada jalan lain melainkan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Aku tahu aku bersalah padamu, ucap Hartini mengiba. Ia melepaskan pelukannya dari Handoyo. Ia melangkah mendekati Dewi yang menatapnya penuh amarah. Tanpa mereka sadari, tangan jari Hartini berhasil mengambil parang panjang milik penjaga yang sudah tewas. Udahnya kamu minta maaf. Kaulah penyebab penderitaanku, bentak Nyai. Iya, aku sadar itu, jawab Hartini. Ia semakin mendekat, hingga jarak mereka hanya tinggal sekilan. Nyai menatap musuhnya itu dengan jijik. Aku minta maaf tapi... Trak! Parang yang dibawa Hartini melesat ke leher Nyai. Dalam sekejap, kepala Nyai lepas dengan tubuh yang masih melayang. Hartini! Parang menebas kepala Nyai Dewi. Kepalanya jatuh ke lantai dengan tubuh yang masih melayang. Darah segar mengucur deras di leher yang terpotong, muncrat hingga membasahi lantai. Matilah kau, Nyai sialan, tamat riwayatmu. Hartini tertawa senang. Au! Kumbang mengaum sedih. Dengan lunglai ia mendekati kepalanya yang menggelinding tak jauh dari tempatnya berdiri. Tubuhnya yang melayang jatuh ke lantai. Hartini, lihat itu. Handoyo menunjuk tubuh Nyai yang tiba-tiba duduk dengan tangan yang bergerak ke sana ke sini seperti mencari sesuatu. Tubuh tanpa kepala itu terlihat amat mengerikan. Lelaki pengecut itu mundur ke belakang hingga menyentuh dinding. Kumbang yang sedari tadi dekat dengan kepala Nyai menggigit dan membawa kepala itu dekat dengan badannya yang sudah terduduk. Tangan itu segera menggapai kepalanya dan kepala kembali menyambung dengan lehernya. Darah seketika berhenti. Matanya kembali terbuka dengan senyum yang menyeringai menatap Hartini, musuh bebuyutannya. Tubuh itu kembali tegak dengan perkasanya. Hartini menatap penuh kengerian. Tubuhnya gemetar dengan keringat yang mengucur deras. Kau kira bisa dengan mudah membunuhku, ha? Tidak segampang itu, wanita jalang, pekiknya marah. Rasakan ini, Hartini. Inilah buah dari kejahatanmu selama ini. Nyai Dewi menyemburkan darah ke arah Hartini. Hartini tak kuasa mengelak. Darah membasahi wajah dan tubuhnya, menyebabkan sekujur tubuhnya merasakan gatal yang teramat sangat. Hartini menggaruk sekuat tenaga hingga tubuhnya luka dan mengeluarkan darah dan nanas segar. Hartini menatap Handoyo meminta pertolongan, tetapi lelaki itu hanya diam mematung tanpa berbuat apapun. Tolong aku, Mas. Bawa aku pergi dari sini, ucap Hartini mengiba. Hartini terus menggaruk hingga luka di sekujur tubuh. Mana mau lelaki pengecut itu menolongmu. Lebih baik kalian mati bersama-sama agar hidup kalian bahagia di sana, ucap Nyai dengan senyumnya yang khas. Kumbang hanya menatap. Ia tak berani ikut campur. Ini bukan urusannya. Nyailah yang pantas menuntut balas dan sakit hatinya. Kembali dari mulut Nyai keluar binatang-binatang menyeramkan merayap cepat, lintah, kelabang, dan kalajengking merayap mendekati Hartini dan Handoyo. Hartini berusaha menghindar, namun naas. Binatang itu lebih cepat dari perkiraannya. Ia harus pasrah ketika binatang itu merayap memasuki lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Hartini menggelepar di lantai, menahan sakit yang teramat sangat. Binatang itu mencabik-cabik organ dalam dan menghancurkannya. Tak menunggu lama, ia pun tewas dengan mata yang melotot, mulutnya menganga. Handoyo menatap ngeri binatang hitam yang disebut lintah merayap mendekatinya.
Ia menatap Nyai dengan tatapan mengiba, mengharap Nyai mau memaafkannya. "Maafkan Mas, Mas salah, Mas mohon," pintanya berurai air mata. Nyai hanya menatap dengan senyuman sinis tanpa mau menjawab. Ia ingin melihat kematian tragis mantan suaminya yang tega menyiksa dan membuangnya. Lintah semakin mendekat dan merayap. Walaupun Handoyo berusaha keras menginjak dan menyingkirkan binatang jelata yang menjijikan itu, tangannya melibas-ibas, namun binatang itu tetap lengket dan terus menggigit Handoyo kuat. Mereka menghisap darah Handoyo hingga Handoyo pucat kehabisan darah. Sebagian lagi masuk melalui mulut dan telinga. Handoyo hanya bisa pasrah ketika binatang itu dengan buas mencabik isi perutnya. Nyai Dewi menatap puas kematian Handoyo di depan matanya. Tiada iba, ia lega karena dendamnya sudah terbalas. Nyai menatap Kumbang. Kumbang mendekat dan menjilati tangan Nyai. Ia kemudian naik ke punggung Kumbang seraya berbisik, "Ayo kita pulang sayang. Kita akan bahagia tanpa menyakiti orang lain lagi." Kumbang mengangguk. Ia pun melesat meninggalkan rumah tua yang penuh dengan bangkai orang-orang jahat dan licik, tanpa ingin memandang ke belakang. Terang bulan purnama menemani perjalanan Nyai dan Kumbang kembali pulang ke dalam hutan. Sinar bulan yang berpendar menerpa dedaunan di hutan menambah suasana romantis. Nyai memeluk Kumbang dengan erat. Ia merasakan kehangatan yang tiada tara. Ia menyadari arti cinta sesungguhnya dari sosok Darmono yang bersarang di tubuh Kumbang. Nyai disambut gembira dengan Nek Iroh. Pelukan erat diterimanya sebagai bentuk kebahagiaan. Dendam Nek Iroh telah terbalas. Begitupun Nyai. "Nek, ada yang ingin aku sampaikan. Aku harap Nenek tidaklah marah." Nyai menatap Nek Iroh lekat. "Ada apa, Nduk? Sepertinya sangatlah serius." Nek Iroh balik menatap heran. "Aku mencintai Darmono, Nek. Baru kali ini aku merasakan cinta yang tulus dari seorang pria." Nyai menunduk, menyembunyikan pipinya yang bersemu malu. Nenek mendekat dan tersenyum penuh arti. Ia menyentuh dagu Nyai. Pandangan Nyai lurus menatap Nek Iroh. "Kalau begitu, kau harus memanggilku emak. Aku tak mungkin memisahkan kalian, karena kalian saling mencintai. Aku merestui kalian," ucap emak penuh haru. "Tapi mak, apa kami bisa bersatu? Bagaimana dengan ilmu hitam yang kini membelengguku, mak?" Nyai menutup kedua matanya. "Jika kau ingin bersamanya, kau harus sabar menunggunya hingga bulan purnama tiba. Sayangnya ilmu itu sudah merasuk ke dalam tubuhmu, sama seperti Darmono. Kau harus tinggal di dalam hutan selamanya, agar kau tak menyakiti orang lain lagi," ucap mak panjang lebar. "Iya mak, aku mau. Aku juga tak ingin menyakiti orang lain lagi," janji Nyai. Bulan purnama berikutnya pun tiba. Nyai sudah berdandan secantik mungkin untuk bertemu pujaan hatinya, Darmono. Nyai menatap kedatangan Darmono dengan sukacita. Nampak jelas di raut wajahnya yang merona merah. Darmono yang semakin tampan memeluk Nyai dengan sangat erat. Ia begitu bahagia, cintanya disambut dengan tangan terbuka. Tanpa pikir panjang, Darmono meminta Nyai untuk menjadi istrinya. Nyai tentu saja menerima lamaran Darmono, walaupun ia tahu tak selamanya ia bisa bertemu dengan Darmono yang tampan setiap waktu. Ia rela hidup di hutan dan mengabdi kepada Darmono, calon suaminya, dan Mak Iroh dengan sukacita. Akhirnya Nyai bisa merasakan arti cinta dan kebahagiaan sesungguhnya. Ia kini sangat bahagia, walaupun tinggal di pedalaman hutan yang jauh dari kehidupan manusia. Hidupnya kini nyaman, damai, dan tenang bersama orang-orang yang dikasihinya. Hidup abadi tanpa harus menyakiti orang lain. Kisah ini selesai. Terima kasih ya buat Dewi Jambi selaku penulis dari kisah ini. Dan tentunya makasih buat teman-teman. Oh ya, mampir dong ke channel cadangan saya, namanya Tony FS. Nanti ada di deskripsi ya. Dan itu ada di layar akhir. Tinggal disentuh saja. Di situ ada web novel kisah romantis percintaan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah